Shalom saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berbunyi demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tentu kita setuju dengan bunyi ayat ini, bukan? Bergaul dengan orang yang mempunyai kebiasaan buruk akan membuat seseorang yang awalnya mempunyai kebiasaan baik berubah menjadi berkebiasaan buruk pula. Itulah sebabnya orang tua sangat memperhatikan bagaimana pergaulan anak-anaknya, dengan siapa dia bergaul, supaya jangan sampai seorang anak yang di rumahnya sudah dididik dengan baik, diajar dengan baik. Misalnya di rumah tidak pernah ada yang berkata kotor, di rumah tidak ada yang main pukul, main tangan, di rumah tidak ada yang pakai narkoba, tidak ada yang kurang ajar terhadap orang tua. Tetapi akibat pergaulan yang buruk di luar sana, anak ini menjadi berubah, melakukan hal-hal yang buruk sedemikian rupa. Tetapi apakah hanya anak-anak saja yang bisa salah pergaulan sehingga harus kita perhatikan? Ternyata tidak. Ternyata orang tua pun bisa juga salah pergaulan. Misalnya saja seorang ibu rumah tangga yang dulunya adalah ibu rumah tangga yang baik, yang mengurus keluarganya dengan baik, merawat anak-anaknya, menyediakan kebutuhan mereka, menyediakan waktu mendengar curhat anak-anak dan sebagainya, berhemat demi keluarganya dan seterusnya. Tetapi satu waktu, akibat bergaul dengan teman yang buruk, berubah segala perilakunya. Dia menjadi seorang ibu yang suka sekali keluar rumah. Pekerjaan di rumah tidak beres pun diabaikan begitu saja. Apa yang terjadi dengan anak-anak pun kurang diperhatikan lagi. Dan jangankan berhemat, malah sebaliknya dia berfoya-foya, dia bergaya hidup mewah, mengikuti teman-temannya. Dan ternyata bukan hanya ibu-ibu saja bisa salah pergaulan, bapak-bapak pun bisa juga. Misalnya seorang bapak yang dulunya tidak pernah berjudi, tapi karena berteman dengan orang-orang yang berjudi, akhirnya pun dia terikut-ikut juga berjudi. Dulunya dia tidak pernah memukul anak istri, tetapi sekarang ketika dia kalah judi, dia bisa memukul anak istri. Bukankah benar bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik? Amsal pasal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena itu perhatikanlah baik-baik dengan siapa kita itu bergaul. Kita tidak disuruh untuk memusuhi orang-orang yang kelakuannya masih buruk. Kita tidak memusuhi mereka. Kita juga tidak disuruh untuk menjadi orang yang antisosial. Sorry ya, aku takut nih, aku tidak mau berteman dengan orang-orang lain. Hanya dengan orang rumahku sendiri saja boleh. Tidak juga begitu. Saya yakin bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang bisa menjadi teman yang baik bagi kita, memberikan dampak yang baik, yang membangun hidup kita. Masih ada. Tapi maksudnya itu adalah supaya kita lebih waspada, lebih memperhatikan dengan siapa kita bergaul dan dengan siapa kita harus lebih menjaga jarak. Berbicara tentang menjaga jarak, kedengarannya sepertinya kita ini sangat tidak baik ya, tidak rohani ya. Kok berteman itu pilih-pilih sih? Saya ingat seorang teman saya dulu, dia sering mengatakan begini, kita beli baju aja pilih, kita beli sepatu pilih, kita mau makan apa kita juga pilih. Masa untuk berteman kita tidak pilih? Karena justru berteman itulah lebih bahaya ya, karena akan memberikan dampak bagi kita. Baik dampak yang baik ataupun dampak yang buruk. Kita bukan pilih lihat dia kaya atau miskin, bukan. Kita bukan pilih lihat dia cantik, ganteng atau jelek, bukan. Tapi kita pilih orang ini akan mendatangkan dampak apa ya bagi hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak, yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tidak heran, makanya di Alkitab ada orang-orang yang hidupnya bergaul akrab dengan Tuhan. Dan mereka itu hidupnya adalah hidup yang diberkati. Mereka sekalipun tinggal di tengah lingkungan yang tidak baik, mereka tetap tidak terpengaruh dan sebaliknya justru mereka memberikan pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah Nabi Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 9 mengatakan demikian. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tidak heran ketika manusia seisi bumi ini sudah begitu berdosanya, sehingga Tuhan hendak memusnahkan mereka semua. Tapi Tuhan mengingat Nuh,
karena Nuh ini dan keluarganya, mereka itu berbeda. Sekalipun di tengah lingkungan yang buruk, mereka tidak ikut-ikutan buruk. Karena mereka, Nuh ini khususnya, dia itu hidupnya bergaul dekat dengan Tuhan. Sehingga pengaruh yang dia dapat dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada pengaruh dari orang-orang sekitarnya yang buruk itu. Daniel juga adalah seorang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Alkitab mencatat 3 kali dalam sehari dia berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Tidak heran, sekalipun dia berada di kerajaan Babel, di kerajaan yang menjajah mereka, menawan mereka, dan kerajaan-kerajaan itu menyembah kepada ilah-ilah ya, bukan Allah. Tapi dia itu bisa tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nuh dan Daniel, orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Hidup mereka berbeda. Tidak terpengaruh perilaku buruk, justru memberikan pengaruh yang baik. Melalui Nabi Nuh lah, dimulailah satu babak baru kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Sedangkan Daniel, Tuhan memakainya menjadi berkat bagi bangsa di mana dia berada pada saat itu. Dia menjadi orang kepercayaan dari 3 orang raja yang berbeda. Dia tidak terpengaruh oleh bangsa yang menyembah kepada ilah-ilah. Malah dia membuat Raja Darius mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, dan Allah yang berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bergaul dengan orang bijak jadi bijak, bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Mari kita perhatikan dengan siapa kita bergaul. Mari kita juga mau memberikan dampak yang baik di dalam pergaulan kita. Nah, karena itu kita terlebih dahulu mau bergaul dekat, akrab dengan Tuhan. Supaya dari situ kita akan menjadi seorang yang bisa memberikan dampak yang baik di dalam lingkungan pergaulan kita. Mohon kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Hati yang mulia, hanya ku